Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Nanda Hanifa. Saya mahasiswa semester 3 Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka. Yang pada kesempatan kali ini saya dan dua rekan saya akan membahas materi tentang teori sosial Bandura. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bunda Chandra Dewi Sukmawardhani MPD Fons. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan nonton videonya, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe ya. Selamat menikmati videonya. Definisi Social Learning Theory. Social Learning Theory adalah teori dari Albert Bandura. Menurut Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Contohnya, anggaplah kamu mau belajar sesuatu hal yang super asing buat kamu. Katakanlah kamu belajar nyetir mobil. Apakah kamu langsung duduk di kursi sopir sendirian dan nginjek-nginjek gas? Tentu tidak. Kamu akan mempunyai seseorang yang akan mengajarimu. Maka maksud dari contoh ini adalah kita belajar dari contoh, kita belajar dari mengamati orang lain. Bandura juga menyatakan teori social learning tidak tercipta untuk menggantikan klasikal dan operant. Teori ini justru penyempurna kedua teori yang sudah ada. Soalnya, klasikal dan operant conditioning dapat terjadi selama proses peniruan ini. Perkembangan social learning teori. Bandura sebagai seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Ia yakin proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Namun Bandura juga merasakan bahwa kemampuan kognitif juga mempengaruhi proses belajar. Nah, ini tuh terutama ketika ia melihat eksperimen boneka Bobo, di mana anak memperlihatkan perilaku berbeda setelah diperlihatkan sebuah tayangan. Psikologi behavioristik atau belajar dari meniru mempunyai 4 batasan. Yang pertama itu ada mengabaikan motivasi dan proses kognitif. Yang kedua, berdasarkan penelitian terhadap hewan. Yang ketiga, ada mengabaikan dimensi sosial. Yang keempat, menganggap manusia adalah organisme pasif yang tidak bisa memilih. Nah, bila behavioristik sebagai sebuah teori mengabaikan proses kognitif, lalu bagaimana seseorang manusia belajar? Dari sinilah teori belajar sosial menemukan jalan lahirnya. Social Learning Theory atau teori belajar sosial adalah pengembangan dari karya Cornell Montgomery tahun 1843 sampai 1904. Montgomery juga mengajukan pemikiran bahwa belajar sosial terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama ada kontak dekat, yang kedua imitasi terhadap pihak yang superior, yang ketiga memahami konsep yang perilaku yang hendak ditiru, yang keempat ada perilaku model peran. Dalam Social Learning and Clinical Psychology tahun 1954, Julian Rotter menyatakan bahwa efek suatu perilaku dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan hal serupa. Individu itu cenderung menghindari sesuatu yang berdampak negatif, sekaligus menginginkan hasil yang positif. Jika seseorang mengharapkan keluaran positif dari suatu perilaku atau berpikir bahwa ada kemungkinan mendapatkan imbalan positif, maka kemungkinan mereka mau melakukan perilaku tersebut. Perilaku ini di-reinforce dengan keluaran positif, membuat individu cenderung mengulangi perilaku untuk mendapat imbalan lagi. Teori Albert Bandura kemudian melengkapi pemikiran Rotter, sekaligus melengkapi karya Miller dan Dollard tahun 1941. Menurut Bandura, manusia bukanlah makhluk yang sekadar meniru apapun yang ia lihat. Manusia bisa memilih perilaku apa yang ia pilih dan mana yang ia buang. Bandura juga menyempurnakan teori belajar sosial dengan menambahkan aspek perilaku dan kognitif. Behavioral learning atau belajar perilaku berarti lingkungan menyebabkan seseorang melakukan perilaku tertentu. Belajar kognitif berarti bahwa faktor psikologis pun punya andil dalam mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Manusia dapat meniru perilaku, namun ia juga banyak kemampuan memilih dan memilah perilaku apa yang mau ia pelajari. Kecakapan memilah dan memilih inilah aspek kognitif yang dimaksud. Nah, sebagai kesimpulan, Bandura menyatakan bahwa teori belajar sosial adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar social learning teori Bandura.
Sudah kita ketahui bersama bahwa teori belajar sosial menjelaskan manusia belajar dengan mengobservasi orang lain. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan manusia didapat dari manusia lain. Dengan kata lain, apa yang kita tahu didasarkan oleh penjelasan yang diberikan orang lain pada kita. Manusia tentu saja selalu belajar, dalam hal ini kita belajar dari orang lain. Nah, nantinya saya akan menjelaskan tentang cara kita memahami suatu hal menggunakan social learning teori Bandura. Yang pertama ada harapan. Harapan adalah konsep pertama dalam teori belajar sosial. Harapan atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungannya. Dan kepercayaan terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungannya. Contohnya kalau kita mengacungkan jempol di Indonesia, Korea atau Jepang itu menandakan kita sedang menyatakan setuju, oke, iya, dan sebagainya. Namun kalau kita mengacungkan jempol di Brazil itu menandakan kita sedang melecehkan orang lain secara seksual. Karena harapan terhadap mengacungkan jempol di Brazil berbeda dengan di Indonesia, jadi teman-teman gak bisa menggunakannya sebagai tanda setuju. Mungkin nantinya teman-teman bisa menggunakannya dengan isyarat lain. Yang kedua ada belajar observasional. Belajar observasional berarti seorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Seorang individu akan mengenali perilaku orang lain, menyesuaikan dengan dirinya, lalu menirukan perilaku tersebut di masyarakat. Semua yang ia ketahui berasal dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Contohnya bisa kita lihat dari kata pantek. Kata pantek di beberapa kota diartikan sebagai pengeboran manual untuk gali sumur. Namun di beberapa kota di Sumatera, pantek diartikan sebagai makian. Seorang dari Sumatera mungkin akan kaget mendengar kata pantek disebut begitu saja di masyarakat. Namun bila dia mengobservasi dengan benar, dia akan sadar bahwa kata itu punya makna yang berbeda. Yang ketiga ada kapabilitas behavioral. Kapabilitas behavioral merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Selagi perilaku orang lain mungkin dapat mempengaruhi teman-teman, perilaku teman-teman tidak akan terpengaruh sampai teman-teman tahu atau sadar. Barulah saat sadar ini, teman-teman bisa mengubah perilaku agar diterima di masyarakat. Contohnya, seorang anak mungkin tidak sadar bahwa berteriak di dekat orang tua tidak sopan, sampai seseorang menegurnya. Nah, karena anak itu tidak mendapat respon negatif, tentunya anak itu akan terus melakukannya. Karena kan dia nggak sadar. Jadi kalau anak itu sudah dikasih punishment atau respon negatif, barulah anak itu berhenti. Jadi ketika seseorang mendapat respon negatif, dia akan tahu bahwa perilakunya nggak baik. Disinilah kapabilitas behavioral bermain. Yang keempat ada self-efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang yakin terhadap pengetahuannya, ia akan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Ia akan bertindak bila ia pede dengan tindakannya. Contohnya, mengacungkan jempol tadi. Bila satu orang di Brazil memarahi teman-teman karena mengacungkan jempol, teman-teman akan heran dan mulai ragu dengan pengetahuan teman-teman. Teman-teman jadi ragu untuk mengacungkan jempol lagi. Akhirnya, semakin banyak orang memarahi teman-teman, teman-teman jadi tahu bahwa mengacungkan jempol itu salah. Nah, kalau teman-teman sudah yakin mengacungkan jempol salah, teman-teman nggak mengacungkan jempol lagi. Yang kelima, ada determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal adalah orang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Ketika seseorang berada di satu lingkungan, dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contohnya ketika saya ketemu dosen, mungkin saya akan berbicara mengenai mata kuliah atau tugas. Nah, nantinya saya akan menggunakan kata saya dengan nada bicara yang rendah. Tapi ketika saya bertemu dengan teman saya, mungkin saya akan berbicara dengan mereka dengan kata gua atau lu. Dan dengan nada bicara yang santai, dan mungkin juga nantinya saya akan diselingi dengan saling meledek atau juga melecehkan. Dan yang keenam atau yang terakhir ada reinforcement. Reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Misalnya bila seorang perempuan menggunakan pensil alis lalu dipuji, maka dia akan meneruskan menggunakan pensil alis. Malah mungkin pensil alis itu akan dia gunakan juga di bagian kumis dan dagu. Tapi kalau dia pakai pensil alis lalu semua orang meledek mirip Shinchan, mungkin dia akan berhenti menggunakan pensil alis. Nah, sebagai ganti mungkin dia akan mengoleskan alisnya dengan pensil 2B, lalu komputer mendeteksi wajahnya sebagai kunci jawaban. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gak nyangka udah sampai di penghujung waktu. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memperhatikan materi di kelompok kami dengan sangat baik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.